Assalamualaikum teman-teman, namaku Aisna Suara Mitna Syahijah. Ceritaku kali ini tentang Islam itu indah dalam sepenggal kisah Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suasana yang gembira pada sore hari ini. Hai Ruqayyah adikku sayang, jangan terlalu banyak engkau campurkan air ke dalam adonan. Nasihat Zainab kepada sang adik saat membuat kue. Baik kakak, Jawab Ruqayyah seraya mengaduk-aduk adonan. Bismillah, ucap Zainab seraya membolak-balik roti Maryam di atas tungku kompor. Tampilannya harus cantik dan tidak gosong. Roti Maryam buatanku kali ini, gumam Zainab. Sebagai anak pertama, Zainab radhiyallahu anhu terbiasa untuk membantu dan meringankan tugas ibunya dalam urusan rumah tangga serta mengasuh adik-adiknya. Kebiasaan itu yang membantu Zainab radhiyallahu anhu belajar tentang arti kesabaran dan keteguhan. Sedangkan Abul As bin Rabi dikisahkan merupakan seorang pemuda terhormat dengan kekayaan yang melimpah. Dia adalah putra Halah bin Khuwailid yang merupakan saudara dari Khadijah radhiyallahu anha. Abul As tumbuh menjadi seorang pemuda yang kaya, rupawan, dan mempesona ketika dewasa. Dia hidup bergelimang harta dan kenikmatan. Hingga setelah cukup usia, ia menikahi Zainab radhiyallahu anhu. Pernikahan keduanya berlangsung sebelum masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seuntai kalung batu oniks dihadiahkan dari ibunda tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Kalung ini sangat indah. Jazakillah khairan umi. Alhamdulillah ya Allah. Tangan Zainab membuka tempat kalung dan melihatnya penuh takjub, bercampur rasa syukur serta bahagia. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk hijrah, Zainab radhiyallahu anhu tidak diperbolehkan oleh sang suami dan keluarganya untuk meninggalkan kota Mekah. Bahkan saat peristiwa perang Badar, Zainab radhiyallahu anhu menjadi satu-satunya muslimah yang tinggal bersama kaum kafir Quraisy di Mekah. Saat itu Abul As yang ikut berperang melawan kaum muslimin dan mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suara hentakan kuda, kilatan adu pedang, takbir menggema, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, membuat rasa kegelisahan Zainab semakin besar. Tuk-tak, 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 tuk-tak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat itu Zainab radhiyallahu anhu gelisah atas peperangan tersebut. Di dalam perang tersebut, sang suami berada di pihak lawan yang melawan ayahnya. Padahal keduanya adalah sosok yang paling dicintai Zainab radhiyallahu anhu. Zainab radhiyallahu anhu hanya bisa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Namun di sisi lain,
Zainab juga berharap sang suami dijauhkan dari bahaya dan mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Hingga akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut. Abul As yang berada di kubu lawan menjadi salah satu tawanan. Dia kemudian digiring menuju Madinah. Saat itu Rasulullah SAW mewajibkan kepada setiap tawanan untuk menebus diri mereka jika ingin bebas. Tebusan yang ditetapkan antara 1.000 sampai 4.000 dirham. Tebusan itu bisa dibayarkan sesuai dengan kedudukan dan kekayaan para tawanan di kaumnya. Zainab radhiyallahu anhu lalu mengirimkan uang tebusan dan sebuah kalung pemberian ibunya, Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah SAW yang menyaksikan Zainab radhiyallahu anhu membawa uang tebusan tersebut terharu. Air mata Rasulullah SAW tak terbendung. Para sahabat yang melihat Rasulullah SAW tengah bersedih, lantas sepakat untuk membebaskan Abul As bin Rabi tanpa harus membayar uang tebusan. Rasulullah SAW kemudian mengembalikan kalung tersebut dan meminta Abul As untuk menceraikan Zainab radhiyallahu anhu. Dalam Islam, seorang wanita mukmin tidak boleh menikahi laki-laki kafir. Abul As yang mendengarnya lantas menyetujui hal tersebut. Ketika kembali ke Mekah, keluarga Abul As berkata, "Biarlah engkau menceraikan istrimu itu, dan kami akan mencarikan bagimu gadis yang jauh lebih cantik dan jauh lebih kaya raya daripadanya." Namun Abul As yang sangat mencintai Zainab radhiyallahu anhu berkata, "Di suku Quraisy tidak ada gadis yang dapat menandingi istriku." Meskipun dihalang-halangi orang Quraisy, pada akhirnya Abul As pun melepaskan Zainab radhiyallahu anhu untuk pergi ke Madinah. Di tengah perjalanan, beberapa orang Quraisy mengganggu unta Zainab sehingga dia terjatuh. Zainab yang kala itu tengah mengandung harus kehilangan bayinya karena keguguran. Dalam buku 40 Putri Terhebat, karya Bunda Terkuat, Teti Ezukanso disebutkan bahwa setelah kejadian tersebut, Zainab radhiyallahu anhu terus sakit-sakitan dan lukanya susah untuk diobati. Hingga akhirnya Abul As pun diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan memeluk agama Islam. Abul As kemudian menyusul Zainab radhiyallahu anhu pada tahun ke-7 Hijriah. Saat itu Rasulullah SAW sangat senang menerima menantunya kembali. Zainab juga sangat senang dan menjalani hari-hari terakhir hidupnya ditemani suami tercinta. Hingga pada akhirnya Zainab radhiyallahu anhu wafat pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, teman-teman, inilah sepenggal kisah yang menggambarkan Islam itu indah, memuliakan wanita serta menggambarkan ketaatan seorang istri kepada suaminya. Dari Muaz bin Jabal ia berkata, "Aku pernah pergi ke Syam, lalu aku melihat mereka sujud kepada para pendeta dan ulama mereka. Maka engkau wahai Rasulullah SAW lebih pantas kami sujud kepadamu." Beliau berkata, "Sekiranya aku memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atas dirinya." Sahih Albani, Sahih Al-Jami 5209.